Tuhan kekuatanku, sekalipun dunia menderu, Tuhanku kekuatanku. Tuhan perlindunganku, Tuhan kekuatanku, sekalipun dunia menderu, Tuhanku kekuatanku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kota bentengku. Padamu aku serahkan seluruh hidupku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kota bentengku. Padamu aku serahkan roh, tubuh, dan jiwaku. Salam saudara, kita akan mendasari tema minggu kedua ini dengan kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ke 22. Demikian firman Tuhan, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat ke Sukat dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada waktu siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara, itulah pikiran manusia mengenai padang gurun. Namun pada saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara semua untuk melihat bagaimana Allah berpikir mengenai padang gurun. Karena apa saudara? Karena di mata Allah padang gurun bukan tempat yang berbahaya. Padang gurun bukan hal yang negatif. Padang gurun bukan sesuatu yang mengerikan. Dalam pandangan Allah, padang gurun adalah suatu tempat yang indah. Mari kita ucapkan bersama-sama kebenaran ini, bahwa padang gurun adalah tempat yang indah jika Allah beserta kita. Ya, saya katakan padang gurun adalah sebuah tempat yang permai saat Tuhan bersama-sama dengan saudara, dengan saya. Sekarang mari kita perhatikan fakta mengenai padang gurun ini. Melalui kitab Keluaran pasal 13, kita belajar bahwa Allah senantiasa hadir menuntun umat Israel baik di siang maupun di malam hari. Pada siang hari Allah menghadirkan dirinya dalam tiang awan. Ini menunjukkan bahwa Allah menjamin bahwa bangsa Israel itu dengan kehadirannya di siang hari. Pada malam hari Allah menghadirkan dirinya dalam bentuk tiang api. Ini menunjukkan kembali bahwa Allah selalu menyertai dan menjamin perjalanan bangsa Israel dengan kehadirannya di malam hari. Inilah yang indah mengenai padang gurun. Saudara, ada jaminan yang tetap dan nyata dari kehadiran Allah. Saya ingin mengajak saudara untuk memahami mengenai tiang awan dan tiang api ini. Tadinya
Saya mengira bahwa yang namanya tiang awan dan api itu tegak lurus seperti tiang biasa. Tetapi ternyata saya salah, saudara. Bentuk tiang awan dan tiang api itu persis kayak cendawan, persis kayak payung. Ini ada suatu gambaran yang begitu indah, yang sangat diperlukan bangsa Israel saat mereka melintasi padang gurun. Saudara, bisa membayangkan sejenak bagaimana padang gurun di siang hari, udaranya bagaimana? Panas? Ya, tentu panas sekali. Nah, tiang awan ini tidak hanya menuntun bangsa itu melintasi padang gurun, tetapi juga memayungi seluruh bangsa itu. Bangsa Israel yang tadinya gerah kepanasan merasakan keteduhan di bawah tiang awan. Dengan begitu, bangsa Israel merasa nyaman sekalipun sedang melintasi padang gurun. Demikian juga pada malam hari, tiang api bukan hanya menutup bangsa itu, memberikan terang bagi bangsa itu supaya mereka bisa berjalan dengan aman. Tapi kita harus ingat, padang gurun di malam hari udaranya bagaimana? Saya percaya udaranya di padang gurun sangat dingin sekali. Betul? Karena itu, tiang api tersebut sekaligus menghangatkan perjalanan bangsa Israel. Ini menunjukkan bahwa Allah senantiasa tahu apa yang menjadi kebutuhan bangsa Israel. Demikian juga kebutuhan saudara dengan saya. Sampai sedetil, secermat itu Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, inilah keajaiban di padang gurun. Sungguh-sungguh menakjubkan kehadiran Tuhan atas kita. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih membawa Mesir dalam kehidupan yang lama? Sifat yang lama, watak yang lama di dalam perjalanan kita bersama Tuhan. Jangan kembali kepada kehidupan yang lama. Jangan membawa-bawa watak lama kita, sifat-sifat lama kita ke padang gurun, saudara. Karena apa? Karena kalau kita masih membawa watak kita yang lama ke padang gurun, kita akan persis kayak umat Israel. Tahu apa yang dimaksud, saudara? Kalau kita membawa Mesir, hidup lama kita ke padang gurun, hidup kita akan dipenuhi dengan bersungut-sungut, mengeluh, dan kita akan menjadi orang yang tegar tengkuk. Jadi, sebelumnya ini merupakan suatu prinsip yang sangat sederhana. Kalau kita masih hidup didominasi dengan bersungut-sungut, mengeluh setiap hari, artinya kita masih membawa Mesir dalam hidup kita. Saudara, kalau itu yang terjadi, hati-hati. Kita tidak akan bisa memasuki tanah Kanaan. Dan bila demikian, kita tidak bisa menikmati susu dan madu berkat-Nya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau jujur, setiap kita pernah mengeluh ketika menghadapi kesulitan. Mengapa Allah membawa saya dan saudara ke padang gurun? Masih ada pertanyaan yang harus dijawab, saudara. Perhatikan ayat 18. Dikatakan Tuhan Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Mengapa Tuhan mengajak bangsa itu berputar melewati padang gurun? Ini pertanyaan sangat serius sekali. Barangkali pada saat ini saudara masih bertanya-tanya, mengapa Tuhan menuntun saya, saudara, ke padang gurun? Ini pertanyaan sangat bagus. Pertanyaan yang sama juga saya pernah ajukan ketika saya berada di dalam padang gurun. Lama saya menantikan saudara untuk menanti jawaban dari Tuhan. Masalah ada sekarang, maukah kita mempergunakan waktu yang sudah sangat-sangat sempit ini sebelum rapture akan segera terjadi dengan cara yang bersungguh-sungguh mengusahakan keselamatan kita akan digenapi? Maukah kita dengan bersungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan sehingga kita benar-benar dapat menyatu dengan kebenaran firman dan dengan Tuhan kita? Maukah saudara kita mengusahakan agar kita benar-benar menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan kita?
Jadi saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jelas bahwa kita belajar dari bangsa Israel sebagai sebuah contoh dan peringatan dalam kehidupan kita sekarang. Percayalah bahwa di saat kita semua pasti akan melewati padang gurun, Tuhan akan selalu memberi jalan keluar. Dalam ayat 13 Tuhan berjanji akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga dikatakan kamu dapat menanggungnya. Katakan penuh keyakinan, haleluya, haleluya, haleluya. Dan kita semua anak kesayangan Tuhan pasti pernah dan akan melewati padang gurun dengan model yang berbeda-beda. Di saat posisi padang gurun, firman Tuhan mengingatkan dan memberikan pesan khusus kepada kita semua, agar yang pertama, jangan melakukan segala macam bentuk penyembahan berhala sama seperti yang dilakukan bangsa Israel. Ingat, Allah tidak mengajarkan kita jalan pintas. Itulah yang iblis pakai media agar kita memakai jalan pintas dan kita tergoda dengan kita diberi iming-iming, diberi solusi dengan cepat. Sebagai hamba Tuhan, saya tegaskan, dalam bentuk praktek apapun, iblis tidak pernah bisa memberikan solusi. Kalaupun ada yang sepertinya memberikan kesembuhan dan kekayaan, itu hanya tipuan sementara yang ujung-ujungnya keluarga keturunan Anda akan menanggung resiko yang bahaya. Yang kedua, jangan melakukan percabulan. Yang ketiga, jangan mencobai Tuhan. Yang keempat, jangan bersungut-sungut yang pada akibatnya mereka akan dibinasakan oleh malaikat maut. Yang kelima, percayalah, apapun yang terjadi merupakan hal yang dapat kita tanggung bersama Tuhan. Dan janji Tuhan tidak akan pernah melebihi kekuatan manusia. Dan yang keenam dikatakan, dalam padang gurun kita akan melihat bahwa banyak mukjizat Tuhan dinyatakan, dan saudara akan melihat cara Tuhan bekerja. Katakan haleluya. Dan yang ketujuh, saudara, jangan merasa dirimu kuat. Mari setiap hari jangan bosan-bosannya kita aktif berdoa, menyembah dan membaca firman Tuhan, agar kita berhati-hati dengan segala apa yang kita lakukan. Karena dikatakan di dalam ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan sesuatu berguna. Sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan sesuatu membangun. Saudara, di saat kita di padang gurun, banyak hal-hal saya ingatkan, jangan berbuat bodoh. Jangan berbuat bodoh. Saudaraku, di dalam ayat 6 dikatakan semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Bahkan di ayat yang ke-11 dikatakan semuanya menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saya percaya saudara, di padang gurun kita akan keluar sebagai pemenang. Tetapi juga tidak sedikit saudara-saudara kita di saat di padang gurun mereka mengalami kekalahan. Kenapa? Bersungut-sungut, kecewa, bahkan sakit hati, dan yang lebih mengerikan, menyalahkan keadaan, bahkan berani menyalahkan Tuhan. Dengan iman yang kita bangun setiap hari, hasil dari dengar dan renungkan firman Tuhan dan percayakan penuh dengan kebenaran firman itu, saya terlalu percaya proses padang gurun akan menghasilkan bibit-bibit prajurit yang berkualitas dan mempelai Kristus di akhir zaman. Saudara, mari kita berdoa. Dan biarlah proses-proses saudara di padang gurun, mungkin kita saat ini sedang memasuki proses di mana new normal. Kita sudah melewati masa-masa social distancing. Kita mau masuk kembali ke proses-proses yang ada. Saya percaya Tuhan menuntun kita untuk masuk di dalam tanah perjanjian Tuhan. Dan Tuhan selalu berjanji menyertai kita.
Katakan amin. Mari angkat tangan saudara. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, Engkau melihat umat-umat-Mu, Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan, yang hari-hari sedang melewati proses padang gurun. Engkau mengizinkan ada air mata, sekalipun banyak air mata yang keluar, banyak proses yang terjadi. Sesungguhnya Tuhan, Engkau sedang membentuk kedewasaan dan iman kami untuk sungguh-sungguh percaya. Kalau firman berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapa, biarlah penyertaan-Mu, kekuatan Allah turun selalu seperti tiang awan dan tiang api di dalam kehidupan mereka semua Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi yang sakit, saudara disembuhkan, yang buta melihat, tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, apapun sakitnya. Saat ini, saat kau mendengarkan warta visual, di saat kau pegang bagian yang sakit, sama-sama katakan, oleh bilur-bilur darah Yesus, maka kamu sembuh. Katakan sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Maka terjadilah, karena firman-Mu berkata, imanmu lah yang telah menyelamatkanmu, bahkan menyembuhkan saudara. Yang percaya sama-sama katakan amin.